Yang pertama, ada tujuan. Tujuan dari praktikum laju reaksi suhu konsentrasi dan loss permukaan adalah untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor kecepatan suatu reaksi kimia, khususnya pengaruh dari suhu, konsentrasi, dan loss permukaan zat reaksi. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada gelas ukur, yang kedua spatula, yang ketiga labu Erlenmeyer, yang keempat ada gelas kimia, yang kelima termometer, dan keenam ada batang mengaduk. Untuk bahannya, yang pertama ada balon, yang kedua cuka, ketiga teh, keempat redoxon, yang kelima air panas, keenam air dingin, ketujuh air biasa, kedelapan lap tisu, dan yang terakhir ada baking soda. Cara kerja suhu teh utuh. Yang pertama, bersihkan 3 gelas kimia menggunakan air, lalu dirap. Yang kedua, siapkan 3 gelas kimia dan 3 teh utuh. Yang ketiga, masukkan air panas, dingin, dan biasa sebanyak 80 ml ke dalam gelas kimia. Yang keempat, lalu celupkan ketiga teh secara bersamaan. Dan yang kelima, nyalakan stopwatch. Langkah kerja suhu teh celup bubuk. Yang pertama, siapkan 3 gelas kimia dan juga 3 teh celup. Lalu bersihkan 3 gelas kimia tadi menggunakan air, lalu dilap hingga bersih. Dan juga gunting ketiga teh celup tadi hingga bubuknya bisa dikeluarkan. Lalu masukkan air dengan suhu panas, dingin, dan biasa sebanyak 80 ml ke dalam masing-masing gelas yang sudah dibersihkan tadi. Selanjutnya, masukkan 3 teh celup yang sudah dibuka tadi secara bersamaan ke dalam masing-masing gelas kimia. Yang terakhir, nyalakan stopwatch dan diamkan lalu lihat reaksi dari masing-masing gelas kimia. Dan juga catat waktu reaksi dari masing-masing gelas kimianya. Langkah-langkah cara kerja cuka. Pertama-tama, siapkan 3 tabung Erlenmeyer, lalu bersihkan dengan lap. Siapkan 3 tabung dan masukkan 58, 100, dan 150 ml cuka ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu siapkan 3 balon dan masukkan 8 spatula baking soda ke dalam balon. Masukkan ujung peniup balon ke ujung tabung dan rapatkan. Setelah itu, ambil ujung atas balon dan tumpahkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Terakhir, nyalakan stopwatch. Cara kerja luas permukaan atau redoxon. Yang pertama, siapkan 3 gelas kimia menggunakan air, lalu setelah itu dilap. Dan yang kedua, siapkan 3 gelas kimia dan 3 redoxon. Dan yang tiga yaitu redoxon pertama dihaluskan dan redoxon kedua dibelah menjadi 4 bagian. Dan redoxon ketiga yaitu tidak dihancurkan. Dan yang keempat yaitu setelah redoxon siap, masukkan ketiga redoxon secara bersamaan. Yang kelima yaitu nyalakan stopwatch untuk mengetahui reaksi dari redoxon tersebut. Analisis luas permukaan atau redoxon. Pada percobaan vitamin C, volume larutan yang digunakan sama yaitu 80 ml. Tetapi waktu reaksi berbeda-beda. Sampel bagi memiliki waktu reaksi paling singkat, yaitu 17,92 detik, sehingga laju reaksinya paling besar, yaitu 0,0558. Sebaliknya, sampel rata memiliki waktu reaksi yang paling lama, yaitu 51,42 detik, sehingga laju reaksinya paling kecil, yaitu 0,0194. Hal ini menunjukkan bahwa semakin singkat waktu reaksi, maka laju reaksi semakin besar. Konsentrasi cuka. Semakin besar volume cuka, reaksi soda kue cenderung semakin cepat sampai mencapai kondisi optimal. Laju reaksi tertinggi terjadi pada volume cuka yaitu 100 ml. Sehingga volume tersebut merupakan kondisi paling efektif pada percobaan ini. Perbedaan laju reaksi disebabkan oleh frekuensi tumbukan partikel antara soda kue dan cuka. Analisis percobaan teh celup dibuka. Waktu reaksi lebih singkat dibanding teh utuh.
karena laju reaksinya menjadi lebih besar. Laju reaksi tertinggi terjadi pada suhu awal, yaitu 48 Celcius, yaitu 0,0753. Sedangkan yang terendah pada suhu awal yaitu 16 Celcius pada 0,0272. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa isolator, panas lebih cepat berpindah, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Analisis percobaan teh celup utuh. Terlihat bahwa pada suhu awal yang lebih tinggi, laju reaksi cenderung meningkat. Suhu awal 48 Celcius menghasilkan laju reaksi terbesar, yaitu 0,0126. Sedangkan suhu awal 16 Celcius menghasilkan laju reaksi terkecil, yaitu 0,105. Membungkus baju berfungsi sebagai isolator panas, sehingga pelepasan panas menjadi lebih lambat dan laju reaksi relatif kecil. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, ketiga suhu, dan yang keempat adalah kontak antar reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka energi kinetik dan frekuensi antar molekul akan meningkat, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Begitu pula dengan luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel, maka bidang sentuh reaktan menjadi luas, waktu reaksi lebih singkat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum